Ya, ini kita ketemu informal ya, nyantai dengan adik-adik mahasiswa berprestasi nih dari Fakultas Farmasi UGM. Ini ada Mbak Ave Rahman ya, angkatan 2016. Mbak Ave ini mahasiswa berprestasi peringkat pertama tahun 2018. Nyapa dulu Mbak. Ya. Oh iya, selamat pagi semuanya. Kemudian yang kedua Mas Riz Heskiel Najogi Sitinjak ya, angkatan 2016 juga, mahasiswa berprestasi peringkat 2 tahun 2018 ya. Nyapa dulu Mas Jogi. Ya, ini kedua kedua mahasiswa ini luar biasa ini. Kemudian yang ketiga Mas Muhammad Sulhan Hadi angkatan 2017, mahasiswa berprestasi peringkat pertama tahun 2019 yang lalu ya Mas. Nyapa dulu Mas. Selamat pagi semuanya. Ya. Halo. Kemudian yang terakhir Mbak Angela Judia Arkandi angkatan 2017 juga, ini mahasiswa berprestasi peringkat kedua ya tahun 2019. Selamat pagi semuanya. Ya, baik adik-adik sekalian ya, ini kita lanjutkan lagi bagaimana pandangan adik-adik tentang konsep pendidikan akademik dan non-akademik ya. Non-akademik tadi sudah saya sampaikan, di situ adalah soft skill dan ini sebenarnya adalah essential skill. Nah ini. Nah, ketika kita ya kan belajar tentang soft skill, yang kami harapkan itu adalah adik-adik nanti mempunyai kemampuan yang dinamakan adaptive skill. Paham enggak ya, adaptive skill ya? Kemampuan beradaptasi nanti kan gitu ya, dimanapun, ini terutama di tempat kerja ya, untuk menyesuaikan diri, kan seperti itu. Sehingga harapannya bagi kami sebagai pimpinan fakultas itu ketika adik-adik itu bekerja nih, katakanlah Mbak Ave ya, kerja di industri, kan gitu ya. Nah ini kan di industri kan biasanya pihak industri itu ada banyak masalah kan gitu ya. Ketika di-challenge dengan suatu masalah, kan gitu ya, jangan jawaban kita itu adalah apa? Ini tidak diajarkan waktu di S1 Pak, nggak bisa seperti itu ya. Atau misalkan Mas Suhan nanti kerja di rumah sakit gitu ya, ketika di-challenge dengan permasalahan rumah sakit, oh ini tidak diajarkan waktu saya kuliah di S1, nggak bisa seperti itu. Jadi wangi sing solutif ya. Belajar waktu di S1 itu adalah tidak bisa menghasilkan mahasiswa itu untuk ready to work gitu ya, tidak menghasilkan mahasiswa yang siap untuk bekerja, tetapi apa, menghasilkan ya kan seorang sarjana farmasi atau apoteker yang ya kan mau belajar lagi, kan seperti itu, menciptakan sebuah filosofi supaya apa, nanti terus belajar, kan seperti itu ya. Sehingga ketika misalkan tadi ada challenge kan gitu ya, ini jawabannya ya adalah bisa, insya Allah bisa, kan seperti itu. Kemudian apa, ketika dikasih permasalahan ya di industri atau rumah sakit, kita jawab bisa. Nah kemudian apa, kita belajar dengan cepat, kan seperti itu kan. Sehingga kemudian dalam waktu yang singkat kita sudah menemukan jawaban, kan seperti itu. Ini yang dinamakan adaptive skill, ya kan. Skill yang bisa itu beradaptasi dengan lingkungan, kan seperti itu, dan bisa menyesuaikan dan menang di situ, kan gitu ya. Sehingga mengatasi permasalahan yang ada. Makanya saya bilang tadi yang namanya soft skill itu adalah sudah menjadi esensial atau essential skill. Urutannya itu ya, kalau di farmasi itu saya memaparkan di semester 1 itu adalah pendidikan karakter, kemudian semester 2 dan 3 itu adalah English communication skills, kemudian public speaking, kemudian etik atau etika dan kepemimpinan, kemudian socio entrepreneurship, professionalism. Nah, kemudian nanti di tingkat profesi juga ada nih, Mas Jogi dan Mbak Ave ya. Di tingkat profesi itu adalah nanti yang lebih advance di situ, ya kan? Bagaimana kita beradaptasi ya, survive di lingkungan kerja, kemudian bagaimana kita membuat lamaran pekerjaan, kemudian yang lain-lain. Jadi lebih advance, kan seperti itu ya.
Nah, ini yang kita tekankan ke adik-adik sekalian. Sehingga harapannya nanti ketika lulus kan gitu ya, ini lulusan dari farmasi UGM dan apoteker UGM itu mempunyai ciri khas itu tadi. Unggul 2 bidang ya, akademik, kemudian yang kedua adalah non-akademik. Nah, ini bagaimana nih pandangan adik-adik sekalian berkaitan dengan itu? Ini saya mulai dengan Mbak Angela Arkandi. Ini kan masih S1 ya, belum profesi kan gitu ya. Sebenarnya kalau dengan kurikulum yang sudah ada dan ini itu memang sudah cukup baik ya Prof. Maksudnya kita sudah bisa mengimbangkan antara akademik dan juga non-akademik. Hanya saja kalau di angkatan saya kemarin tuh kendalanya mungkin karena baru ya. Maksudnya penerapan kurikulum yang baru. Jadi mungkin banyak kendala-kendalanya. Tapi sebenarnya overall ketika kita benar-benar melihat penerapannya seperti apa, itu sebenarnya cukup baik dengan ada masing-masing soft skills yang berbeda setiap semesternya. Ya sebetulnya menurut saya itu akan sangat-sangat membantu mahasiswa dalam mengembangkan potensinya masing-masing, baik itu public speaking maupun professionalism. Jadi memang banyak sekali yang bisa didapatkan. Dan dengan adanya hal tersebut juga kami menjadi termotivasi dan merasa terapresiasi bahwa soft skills ini juga diapresiasi dengan baik. Jadi nggak sekedar akademik saja, harus IP bagus dan lain-lainnya itu, tapi kita juga terapresiasi dengan soft skills kita yang cukup banyak dan baik. Sekarang Mas Jogi, Mas. Ya, baik Prof. Kalau menurut saya memang kegiatan akademik dan non-akademik itu harus bisa berjalan beriringan, paralel satu sama lain, dan saya sebenarnya bersyukur sebagai pihak yang pernah merasakan kurikulum lama dan juga terlibat dalam formulasi kurikulum yang baru untuk menyusun parameter penilaian kegiatan organisasi seperti BEM, kemudian Farmanesia, dan lain sebagainya. Saya merasa bersyukur karena saya bisa melihat perbedaan dari kurikulum lama dan baru. Di situ kita memang, saya memang merasa kalau kurikulum baru lebih memfasilitasi mahasiswa untuk dan memberikan keleluasaan, memberikan penilaian yang sebanding antara kegiatan akademik dengan non-akademik, sehingga lewat fasilitasi ini mahasiswa lebih diberikan kebebasan untuk berkarya sesuai caranya dia di kehidupan kampus gitu. Semisal dia adalah mahasiswa yang unggul di bidang akademik, maka dia bisa milih berkarya di bidang akademik, dan semisal dia adalah mahasiswa yang unggul di bidang non-akademik, baik di bidang kepemimpinan, olahraga seni, maupun kegiatan kemasyarakatan, kampus juga memberikan fasilitasi untuk berkarya di bidang itu, Prof. Gitu. Kalau menurut Mas Sulhan Hadi ini, pendidikan soft skill yang dibutuhkan mahasiswa itu apa aja, Mas? Kalau menurut saya pendidikan soft skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu ada banyak sekali dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun ada beberapa hal yang melandasi adanya soft skill itu sendiri, yakni keterampilan emosional, kemudian sifat kepribadian, dan keterampilan sosial. Nah, mungkin salah satunya dari keterampilan emosional tadi adalah pendidikan karakter itu tadi, gimana cara kita menghadapi sebuah masalah yang diberikan, kemudian sifat dan kepribadian seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Agung tadi, ya ini kita harus low profile tapi high profit, kemudian serta keterampilan sosial, ya ini networking. Nah, mungkin dari ketiga itu tadi bisa mencakup soft skill yang sangat spesifik seperti mungkin untuk sifat kepribadian, untuk yang tadi low profile, dan keterampilan sosial seperti public speaking dan lain sebagainya. Nah, mungkin tapi kalau dari menurut saya pribadi ada 3 landasan tadi, ya ini keterampilan yang secara emosional, kemudian sifat kepribadian, serta keterampilan sosial itu tadi. Ya, terima kasih Mas Sulhan. Kalau menurut Mbak Ave, Mbak, ini pendidikan soft skill yang diperlukan itu apa, Mbak? Tapi mungkin soft skill paling dasar, soft skill yang memang sebaiknya dimiliki dan menurut saya malah harus dimiliki adalah communication dan speaking skill itu, Prof. Memang butuh proses. Kalau misalnya dalam suatu kuliah itu saya kurang tahu sistemnya seperti apakah diberi materi dan sebagainya, tapi yang saya ketahui
speaking skills, communication skill itu yang paling diperlukan. Memang sulit, memang awalnya bagi beberapa orang tidak mudah mengasah kemampuan komunikasi, kemampuan berbicara di depan umum, tapi saya rasa membutuhkan proses dari awal sampai nanti dia bisa berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Itu mendasar dan paling penting. Ya. Kalau menurut Mas Jogi sendiri, Mas? Kalau menurut saya sendiri, Pak, speaking skill itu banyak seperti yang Suhan bilang dan seperti yang Ave bilang. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, yang paling saya dapatkan selama kuliah, skill yang paling saya dapatkan itu adalah justru mengenai etika dan kesopanan dan mengenai bagaimana kita menghargai siapapun yang berada di sekeliling kita. Ya. Kalau buat saya itu juga termasuk adaptive skill, itu juga termasuk ke essential skill, karena saya kan SMA-nya dari luar Jawa, dari Pulau Kalimantan, dari Banjarmasin. Kemudian saya masuk ke kultur Jawa, saya masuk ke kultur Jogja yang cukup berbeda dengan kultur Batak saya sebagai suku dan kultur Banjarmasin sebagai daerah tempat tinggal saya. Nah, di situ saya belajar bagaimana beradaptasi, saya belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan tempat yang baru, bagaimana saya menghargai teman sekitar, menghargai dosen, menghargai sivitas akademika, dan dari situ memang terlihat profitnya, Prof. Maksudnya, kalau misalnya kita bisa beretika dengan baik, itu juga suatu saat akan kembali ke kita lagi. Kita juga akan mendapat respect dari orang itu, Prof. Oke, baik Mas Jogi ya. Jadi intinya di sini ya bahwa kemampuan soft skill tadi ini digunakan untuk ya kan mencapai adaptive skill ya, atau kemampuan beradaptasi dalam lingkungan ya, misalkan tempat belajar kan gitu ya, tempat kerja, sehingga mahasiswa atau lulusan farmasi UGM ini bisa menyesuaikan diri dan berprestasi di situ. Nah ini untuk itu butuh soft skill yang kuat kan gitu ya, pemahaman tentang soft skill, implementasinya itu seperti apa, serta juga dukungan fakultas untuk mendorong itu. Kalau Mbak Angela gimana, Mbak? Mbak Angela juga prestasi akademik ya, saya tahu bagus gitu ya, dan juga aktif gitu ya di beberapa kegiatan ya Mbak Angela, dan juga prestasinya sama dengan yang lain ini juga sering saya lihat kan gitu ya, banyak sekali. Nah sebelum ke Mbak Angela, ini adik-adik sekalian, fakultas itu kan juga selain memfasilitasi sistem, memfasilitasi kurikulum, memfasilitasi sarana prasarana untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik, kita juga yang tidak kalah penting itu adalah mengapresiasikan, kan seperti itu ya. Salah satu yang langkah untuk mengapresiasikan adik-adik ini ya, prestasi adik-adik ini adalah dengan memberikan insentif ya, meskipun tidak seberapa ya, dari universitas juga ada, kalau universitas lebih besar ya. Wow. Kemudian dari fakultas ya, ketika dies kita apresiasikan. Kemudian mengapresiasikan dalam bentuk berita kan gitu ya. Kalau mahasiswa-mahasiswa berprestasi, baik akademik, misalkan akademik itu adalah dia lulusan terbaik nih, S1 gitu ya, pasti nanti akan saya profiling di sini, dalam berita web UGM, farmasi UGM. Nanti di profesi pun juga demikian, kalau lulusan terbaik atau yang mendapatkan nilai UKAI tertinggi gitu ya, atau Dixa Award atau Kalbi Award, nanti akan kita apresiasikan, kan seperti itu. Nah ini, saya kira 4 nama ini sudah pernah gitu ya saya publikasikan ya di web UGM kan, farmasi UGM ya adik-adik sekalian ya. Yang sering itu Mas Jogi nih ya, kemudian Mbak Ave juga sering. Juga setiap gitu ya adik-adik mendapatkan kemenangan ya dari sebuah kompetisi ini pasti akan dihubungi oleh Mbak Yeni kan sebagai humas reporter untuk memberikan apresiasi. Nah, hal yang sederhana itu adalah hal tersebut ya, memberikan motivasi kan gitu ya ke adik-adik kan gitu ya. Dan di setiap kali pemberitaan kami, ini ada satu hal yang saya tanyakan kan gitu ya. Moto itu bagaimana? Moto adik-adik. Kemudian kiat-kiat singkatkan seperti itu. Sehingga apa? Harapannya kalau berita ini dibaca oleh adik kelas nanti, ini bisa meningkatkan semangat kan seperti itu ya. Ada listen learn yang didapatkan ya kan dari keberhasilan kakak-kakak kelasnya. Satu itu. Kemudian saya pernah juga dijabri oleh orang tua mahasiswa nih.
Alhamdulillah Pak, ini sudah bisa mendidik anak saya kemudian berprestasi kan seperti itu ya kan gitu ya. Sehingga hal-hal yang kecil ini tetap nanti fakultas akan mengapresiasi kan gitu ya. Sehingga kita akan mendapatkan banyak hal kan gitu ya, banyak hikmah ya. Dan ini nanti akan bermanfaat ke depannya. Kembali ke tadi nih, berkaitan dengan pandangan adik-adik berkaitan dengan pendidikan akademik dan non-akademik soft skill tadi, ini kurang Mbak Angela nih. Bagaimana menurut Mbak Angela? Kalau menurut saya ketika masuk ke mata kuliah soft skills ya, itu sebenarnya ngambil dari aspek-aspek kepemimpinan sih Prof. Kayak leadership itu kan banyak sekali aspek dan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh seorang leader. Ya termasuk dari yang telah disebutkan tadi seperti komunikasi, terus etika, dan cara kita menghargai orang lain, cara kita memperlakukan orang lain. Termasuk hal-hal seperti teamwork, bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain, terutama dalam yang cukup dilatih dengan kegiatan berkompetisi, terutama hal-hal kayak debat dan kompetisi lainnya memang membutuhkan kerja sama tim. Dan komunikasi itu memang hal yang penting juga. Jadi memang mengambil dari aspek-aspek kepemimpinan itu sendiri, Prof. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik adik-adik sekalian.